Halo, selamat siang Bapak Ibu. Kita ketemu lagi hari ini ya di kelas pasti dan kali ini mungkin kita akan bahas hal yang menarik nih. Mungkin hari ini kita akan bahas seputar terkait investasi ya. Dan untuk teman-teman atau Bapak Ibu mungkin yang bisa dibilang masuk ke generasi Z ya atau Gen Z nih. Nah, perkenalkan dulu nama saya Syara Natasha selaku Retail Research dari CGS International Sekuritas Indonesia. Dan hari ini tentunya kita akan obrolin ya. Mungkin ini lebih ke arah basic investment nih. Jadi untuk mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal ya investasi, nah itu kita hari ini akan ngobrolin hal itu. Jadi kita nggak akan jauh-jauh nih pembahasannya. Nah untuk itu mungkin izinin saya juga untuk share screen ya. Nanti untuk di sesi kedua kita juga ada, nanti akan dibawakan oleh Mas Wisnu ya. Jadi mungkin kita mulai dulu untuk di sesi satunya. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Kalau gitu kita akan langsung mulai. Jadi hari ini memang kita fokus ke Gen Z ya. Gimana caranya kita untuk memulai sebuah investasi. Karena mungkin ada banyak juga pastinya yang belum mengenal investasi. Apalagi pasar modal. Nah itu nanti akan kita bahas di sesi kali ini. Kita lanjut. Nah, ini untuk dari pengertian investasi lah ya kurang lebih. Jadi investasi, kalau ditanya investasi itu apa? Investasi itu merupakan sebuah aktivitas sebenarnya. Ya, aktivitas untuk kita mengelola uang. Jadi uang tersebut nantinya akan menghasilkan keuntungan. Atau bahasa sederhananya uang kita menghasilkan uang lagi ya. Jadi ini metodenya adalah kita biasanya kan suka nabung di bank atau mungkin dulu banget ya kita nabungnya di celengan. Tapi sekarang-sekarang kan udah makin apa ya, udah makin maju ya digitalisasi. Semua serba gampang kalau untuk menabung, termasuk investasi juga. Nah, bedanya mungkin nanti akan kita bahas nih, bedanya investasi lalu juga bedanya menabung. Oke, selanjutnya ini ada data statistik ya. Berdasarkan data KSE yang kita ambil di bulan Maret ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata usia investor Indonesia itu mayoritas ya di bawah 30 tahun. Di mana emang di bawah 30 tahun ini sebenarnya bisa dibilang ini masuk ke Gen Z ya. Di mana kelahirannya itu di 1997 sampai dengan 2012. Nah, kalau diperhatikan juga berdasarkan data BPS ya, untuk penduduk usia 13 sampai 28 tahun ini cukup mendominasi nih di Indonesia. Kisarannya itu hampir 28%. Jadi memang bisa dibilang ini merupakan salah satu apa ya anak-anak muda yang nantinya tentunya akan berkembang dan juga umurnya tambah dewasa dan nanti ujung-ujungnya adalah mereka nih akan jadi penerus lah ya. Jadi tentunya selagi jadi penerus, kita juga perlu nih sebagai Gen Z untuk mempersiapkan sebaik-baiknya gimana caranya untuk menjaga dan mengelola finansial kita. Dan investasi itu merupakan salah satu cara untuk kita menjaga nih pengelolaan keuangan yang baik. Nah, kalau diperhatiin berdasarkan data KSEI lagi ya yang kita ambil, ini menunjukkan bahwa pendidikan investor di Indonesia ini ternyata mayoritas ya, ini pendidikannya itu di SMA. Ini mencapai 48% ya. Jadi ini bisa dibilang ini investor yang kita maksud adalah orang-orang atau masyarakat yang udah berinvestasi di instrumen di pasar modal ya terkhusus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belinya deposito, nah ini Bapak Ibu nggak masuk nih di kalangan investor yang kita maksud di data ini. Jadi ini mayoritas untuk masyarakat Indonesia ternyata yang udah jadi investor ini rata-rata kebanyakan lulusan dari SMA ya. Tentunya ini mungkin bisa dibilang ada yang S1 juga, tapi bahkan ada juga yang pelajar. Nah, tapi menariknya ternyata untuk anak-anak muda yang lulusan SMA itu udah menunjukkan interest ya atau ketertarikan yang tinggi. Buktinya dari jumlahnya mereka yang mendominasi di pasar modal Indonesia. Kita lanjut lagi, kalau berdasarkan pekerjaan ya tentunya yang terbanyak otomatis yang udah bekerja ya. Ini ada dari pegawai negeri, pegawai swasta, dan guru. Nah, lalu yang menarik ini adalah yang dua terbesar ya. Kenapa makanya ini dilingkarin? Jadi yang kedua terbesar itu ada dari pelajar. Di mana untuk dari pelajar sendiri ini menempati posisi kedua terbanyak ya.
dari sudut pandang pekerjaan nih, untuk dari data statistiknya. Baru setelah itu ada pengusaha. Nah, ini berarti udah cukup selaras ya dengan yang sebelumnya, data sebelumnya itu kan menunjukkan kalau ternyata mayoritas itu lulusan SMA. Nah, ini ternyata juga udah ada pelajar. Jadi pelajar ini termasuk juga dengan mahasiswa ya. Jadi ternyata ini banyak banget masyarakat-masyarakat, anak-anak muda lah ya di Indonesia yang tertarik menjadi investor. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu udah termasuk nih teman-teman Sobat Genvest yang hari ini hadir, yang nonton, apakah mungkin udah termasuk menjadi investor di pasar modal? Hari ini kita akan bahas hal yang menarik tentunya ya. Ini hal yang bisa dibilang salah satu alasan kenapa orang-orang mau berinvestasi ya. Nah, menabung dibandingkan investasi, bedanya itu apa sih? Jadi kalau menabung itu sebenarnya kita kan menyisihkan uang ya. Nah, biasanya kita menyisihkan uang, tapi uangnya kita taruh dan ini biasanya tuh nggak akan bertambah. Cenderung tergantung sih tepatnya kita taruh di mana. Kalau mungkin zaman dulu kita taruh di celengan, kita nabung 50.000, ya udah dapatnya 50.000 begitu kita buka. Cuman ketika kalau kita investasiin, misalkan kita nabung 50.000, apakah nanti ketika kita tarik investasinya itu tetap 50.000? Nah, ini yang di sini yang bikin beda ya. Harapannya tentu ada pertumbuhan imbal hasil. Tapi balik lagi, tergantung investasi instrumen ini apa nih yang kita beli. Karena nggak semua investasi itu bisa memberikan keuntungan jangka pendek dengan nominal yang besar ya. Kalau di jasa keuangan, itu terkenal prinsip high risk, high return. Jadi biasanya untuk kategori investasi yang mampu memberikan return yang tinggi, itu biasanya cenderung ada resiko yang tinggi juga. Jadi ada kemungkinan juga kita rugi lah istilahnya gitu. Itu yang dimaksud dengan resiko. Tapi balik lagi, dengan namanya investasi itu tetap jauh lebih menarik dibandingkan menabung. Kalau ditanya kenapa? Nah, ini mungkin kita akan lihat juga beberapa alasannya ya. Jadi kenapa investasi itu penting? Yang pertama ini untuk meningkatkan kekayaan. Ini adalah gambar ya, gambar harga saham. Ini bisa dibilang kita sebutnya tuh istilahnya candlestick ya. Ini cukup lama nih kurun waktunya, 5 tahun dari 2020 sampai 2025. Jadi ini salah satu saham yang terdaftar di bursa yang teman-teman atau Bapak Ibu ini bisa beli ya. Jadi ini itu sebenarnya kita asumsiin kita beli sebuah saham di harga 2060 ya, kita beli sebanyak 300 lembar. Nah, otomatis modal kita tuh tinggal dikaliin aja. Jadi modalnya 618.000 rupiah. Nah, ternyata dalam kurun waktu 5 tahun, dengan nominal yang nggak berubah ya untuk kepemilikan kita tetap 300 lembar. Nah, tapi ternyata untuk dari harganya sendiri udah naik signifikan ya. Ini udah 100% lebih naiknya ya, dari 2000-an jadi ke 4.900 ya. Nah, ini bisa dibilang udah naik 142% dalam 5 tahun. Ini menarik banget Bapak Ibu, karena tinggi banget ya. Tapi balik lagi, apakah dia selalu naik? Kalau diperhatiin, Bapak Ibu lihat gambarnya yang garis ini, dia ada turunnya ya. Nah, ini mungkin plus minus lah dari kita berinvestasi di instrumen yang high risk. Nah, kalau ini tuh kita belinya saham ya. Jadi ibaratnya inilah salah satu alasan kenapa kok dibilang harga saham tuh naik turun. Nah, ini kalau kelihatan dari gambarnya kan juga ini naik turun ya. Meskipun secara keseluruhan kita bisa lihat ini tuh naik sebenarnya. Tapi kalau kita perhatiin secara teliti, ini kan ada naiknya, lalu ada turunnya juga, ya kan? Jadi pasti dia ada turun dulu sebelum dia naik ke level yang lebih tinggi. Nah, otomatis selama 5 tahun tersebut, ibaratnya keuntungan kita itu tuh nambah ya, 100, hampir 150% ya. Dari yang tadinya 620.000 jadi 1,5 juta ya. Dan ini kan tergantung juga, ini kita beli 300 lembar aja. Kalau kita beli lebih banyak, artinya kan uang kita yang naik ya, kekayaan kita tuh akan jadi jauh lebih besar juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada melawan inflasi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tahu, ini biasanya inflasi itu kan merupakan sebuah fenomena ya, kenaikan harga barang dan jasa pada periode tertentu. Nah, umumnya ya, kalau kita perhatiin, ini ada gambar troli ya, kalau kita belanja ke minimarket, ke supermarket.
Dengan uang 100.000 di 2005 kita bisa belanja banyak, trolinya full ya. Cuma seiring waktu berjalan, sekarang 100.000 itu kita nggak usah pakai troli lagi ya. Jadi untuk kita dengan nominal uang yang sama, tapi ternyata untuk nilainya tuh udah turun nih. Dengan uang yang sama 100.000 tapi ternyata harga barangnya udah naik. Jadi ibaratnya kita nggak bisa beli banyak barang, karena harga-harga barang itu mayoritas sudah mengalami kenaikan. Jadi ibaratnya meskipun nominalnya nggak berubah, tapi nilainya udah berubah. Ini makanya kita penting banget untuk melakukan yang namanya investasi. Kayak yang tadi saya sempat singgung di awal, kita mundur dikit. Nah, ini ibaratnya di 2020 nih, dia beli, saham dengan modalnya 620.000. 5 tahun kemudian udah 2 kali lipat lebih ya. Jadi ibaratnya ini kan jauh lebih menguntungkan nih dibandingkan dengan inflasi ini. Itu alasan kenapa investasi dibilang itu bisa melawan inflasi, ya. Jadi seiring inflasinya emang terus naik, tapi instrumen investasi yang kita beli itu juga ngasih return yang terus naik. Jadi otomatis ke-offset ya, diimbangi lah kurang lebih gitu. Jadi ibaratnya nilai uang kita yang kita peroleh sekarang, di masa depan pun tetap akan dapat digunakan gitu loh. Jadi ibaratnya dibantu dinaikin nih lewat investasi tadi. Oke, ini mungkin sebuah ini ya, peringatan juga, mungkin bisa banget hati-hati karena zaman sekarang itu ada banyak banget investasi bodong ya. Bahkan sebenarnya mungkin bukan investasi ya, tapi itu memang hanya tipuan aja, cuman berkedoknya itu investasi. Jadi suka dibilang investasi bodong. Nah, ini mungkin ada banyak banget ya, ini udah cukup marak dan banyak banget orang juga yang udah ketipu. Tapi mungkin mau ngingetin lagi ya, ini merupakan hal yang sangat dasar, ciri-ciri investasi bodong ya. Jadi yang pertama, itu biasanya memberikan cuannya tuh yang besar dan juga instan. Instan itu dalam kurun waktu yang pendek ya. Biasa dalam kurun waktu pendek tapi menjanjikan keuntungan yang tinggi banget. Lalu yang kedua, dia menjanjikan ya, dalam instrumen keuangan, investasi itu kita nggak boleh menjanjikan return pasti ya, kecuali obligasi ya. Kuponnya per tahun berapa ya. Nah, itu udah memang konsepnya seperti itu. Cuma kalau kayak saham, nah itu nggak bisa tuh. Itu kita perlu hitung-hitung lebih lanjut, kita perlu teliti lebih lanjut ya. Jadi nggak boleh menjanjikan. Lalu yang ketiga, ini harus legal dan logis. Kalau nggak legal, nggak logis, nah ini hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu mungkin investasi ke tempat-tempat atau bisnis-bisnis yang memberikan keuntungannya tuh gede, instan, cepet ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu juga nggak tahu nih dia bisnisnya apa, terus gimana caranya dia bisa ngasih profit ya itu nggak tahu tuh, cuman memberikan keuntungan aja. Cuman berdasarkan biasanya kalau di grup-grup yang nipu gitu, biasanya udah ditransfer nih keuntungannya. Nah, itu hati-hati ya. Bapak Ibu juga perlu tahu. Salah satunya mungkin yang konsepnya legal atau yang paling gampang itu selain dia jual produknya apa, emang kantornya ada di mana. Karena itu juga turut menentukan ya, apakah itu merupakan sebuah investasi atau bisnis yang real atau enggak. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir juga nih dari salah satu ciri investasi bodong adalah mereka biasanya menjanjikan cuan pasti dan besar tanpa resiko ya. Jadi sebenarnya di investasi itu nggak mungkin nggak ada resiko ya Bapak Ibu. Jadi resiko pun ada, termasuk obligasi pemerintah pun itu ada resiko gagal bayar. Karena resiko itu kan maknanya adalah kemungkinan buruk yang akan terjadi ya. Jadi kalau misalkan sampai udah obligasi pemerintah aja yang dijamin pemerintah masih ada loh kemungkinan gagal bayarnya. Meskipun sampai sekarang emang nggak pernah gagal bayar nih ya. Cuman ibaratnya kemungkinan itu tetap ada dan nggak boleh dihilangkan. Nah biasanya kalau di investasi bodong, biasanya mereka langsung mengklaim mereka itu nggak punya resiko ya, jadi nggak mungkin rugi. Pasti akan untung terus dan untungnya akan selalu tinggi ya. Nah, jadi mungkin bisa berhati-hati ya. Karena kalau semua investasi atau ada satu investasi yang kayak gitu aja, pasti udah banyak banget harusnya ya untuk orang-orang kaya di Indonesia. Nah, oke, itu mungkin untuk yang investasi bodong. Jadi harapannya mungkin Bapak Ibu jangan sampai ketipu dan boleh banget diingat-ingat ya ciri-ciri ini ya. Karena pasti ada banyak banget investasi bodong di luar sana. Jadi begitu kita tahu, kita bisa langsung screening sendiri nih. Oh, ini udah
investasi bodong karena dia udah menjanjikan cuan pasti, nggak ada resiko, dan lain-lain. Oke, tadi kita udah sempat singgung terkait dengan salah satu instrumen, yaitu saham ya. Nah, kali ini di pasar modal kali ini kita akan bahas terkait dengan saham ya. Kenapa saham itu jadi produk yang sangat menarik untuk diinvestasikan dan ada banyak banget investor yang cenderung tuh lebih pilihnya tuh saham dibandingkan dengan instrumen-instrumen yang lain. Oke, jadi mungkin kita kenalan dulu ya sama pasar modal. Jadi, layaknya pasar tradisional yang ibaratnya mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, pasar modal ini mempertemukan pihak yang butuh uang dan juga punya uang, ya. Kalau untuk pihak yang butuh uang itu perusahaan biasanya. Kenapa perusahaan butuh uang? Perusahaan itu butuh modal untuk ngelakuin yang namanya ekspansi biasanya. Dan biasanya mereka cenderung memilih nih, lebih baik menjual sahamnya ke bursa ya, ke masyarakat untuk dibeli, jadi nanti ada uang yang masuk ke mereka. Atau bisa juga mereka menerbitkan utang ya, tapi ditujukannya ke masyarakat Indonesia juga. Nah, ini biasanya kita istilahnya itu lebih akrab dengan istilah obligasi ya. Nah, ini biasanya ada nih. Jadi ibaratnya investor dikasih kebebasan memilih, mau di saham atau di obligasi. Atau ada juga yang reksadana. Bedanya, kalau reksadana itu sebenarnya, ini merupakan sebuah, apa ya, manajemen ya. Jadi ibaratnya ada manajer investasi ya, seseorang yang udah expert di industri finansial dan investasi tentunya. Jadi biasanya dia mengumpulkan dana masyarakat nih. Nanti kalau dana masyarakatnya udah terkumpul, akan dibelikan instrumen-instrumen investasi yang menarik ya, menurut si manajer investasi tersebut. Ini tentunya lebih mudah sebenarnya kalau kita bandingin dengan saham dan juga obligasi. Tapi kalau diperhatiin dari segi keuntungannya ya, dari sisi keamanannya sama, cuma kalau dari sisi keuntungannya, ini secara teori memang lebih besar tuh yang di saham. Baru ke obligasi, baru reksadana ya. Obligasi dan reksadana biasanya beda-beda tipis. Nah, kemudian kalau ETF dan juga derivatif, nah ini turunan ya. Kalau ETF itu sebenarnya mirip kayak reksadana, cuma dia hanya di saham aja. Jadi kalau reksadana itu macamnya ada banyak sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada reksadana saham, itu biasanya manajer investasinya beliin saham-saham. Ada juga reksadana obligasi, dia beliinnya obligasi semua. Ada juga yang biasanya itu instrumennya di pasar uang ya. Biasanya itu isinya tuh kayak deposito yang udah mau jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun, ya. Itu reksadana. Bedanya sama ETF adalah, ETF ini tuh Bapak Ibu ibaratnya kayak beli saham, kayak beli reksadana, cuman ini tuh modelnya itu kayak saham, jadi bid overnya kelihatan ya. Ini sifatnya tuh real time. Kalau reksadana itu sebenarnya nggak real time ya. Bapak Ibu ibaratnya beli jam 10, nanti ketahuan kebelinya di harga berapa itu baru jam 2 ya, ketika market untuk dari reksadananya itu udah tutup, nanti baru ketahuan. Nah, kalau ETF itu real time ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek-cek lagi. Tapi ETF itu khusus hanya di saham aja. Kalau reksadana ada macam-macam. Kemudian ada juga derivatif. Derivatif itu apa? Ini produk turunan saham biasanya. Ini biasanya dikenal juga dengan waran ya. Waran terstruktur itu juga ada. Futures juga ada, jadi ada cukup banyak ya derivatif. Nah, untuk pemula biasanya derivatif ini tidak disarankan dulu karena cenderung biasanya pergerakan harganya jauh lebih fluktuatif ya. Naik turunnya lebih cepat ya. Jadi otomatis biasanya ini kurang bersahabat lah dengan biasanya investor-investor pemula. Nah, untuk saat ini ya, per bulan apa ini ya? Agustus ya. Agustus 2025 ya. Ini tercatat ada 15,7 juta investor pasar modal. Banyak ya. Mungkin kalau kita ngelihat angkanya begini aja, ini kelihatannya banyak. Cuma kalau kita bandingin ya dengan total masyarakat Indonesia di 280 juta penduduk ya, ini nominal yang bisa dibilang kecil banget ya, Bapak Ibu. Karena ini hanya nggak sampai 6% ya, 5,6% dari total masyarakat Indonesia. Jadi ini sangat minim room atau ruang untuk bertumbuh ya
ruang untuk investor Indonesia ini bisa naik itu masih besar banget ya. Dari 15,7 juta ke 280 juta. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini selanjutnya juga ada saham ya. Ini mungkin kita akan cari tahu lebih dalam saham itu apa. Karena mungkin banyak juga yang belum paham nih, belum aware. Jadi kalau kita ngomongin saham, saham ini merupakan sebuah bukti kepemilikan ya dari sebuah perusahaan. Jadi ibarat deh kalau ilustrasinya adalah Bapak Ibu misalkan ke toko emas beli emas. Nah, bukti Bapak Ibu beli emas adalah biasanya ada tuh sertifikat emasnya ya kan. Nah, sama. Saham tuh juga begitu ya. Cuman bedanya ini tuh artinya Bapak Ibu memiliki sebuah perusahaan loh. Tapi tergantung Bapak Ibu belinya berapa banyak. Jadi biasanya persentasenya kecil ya, tergantung yang Bapak Ibu tuh belinya berapa banyak. Dan juga tergantung harga sahamnya berapa. Jadi kalau ditanya harga saham itu berapa emangnya? Tergantung Bapak Ibu beli sahamnya apa, ya. Dan bahkan satu saham juga itu tiap hari kan diperdagangkan ya di jam bursa. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi harganya juga berubah-berubah ya. Cuman berubahnya pun teratur ya. Nggak bisa tuh tiba-tiba harganya 20.000, tiba-tiba turun ke 5.000. Nah itu nggak bisa tuh ya. Jadi ada aturannya. Itu yang bikin kenapa saham tuh tetap aman meskipun resikonya tinggi. Karena semuanya diatur. Untuk pergerakan harganya nggak boleh yang turun signifikan ya. Ada batasnya nih. Kalau turun lebih dari misalkan 10% nanti udah kena ARB, dia nggak akan bisa turun lebih dalam lagi dalam hari itu. Besoknya baru bisa, ya. Jadi itu akan dibatasin dan ini udah dibuat sedemikian rupa oleh Bursa Efek Indonesia ya. Jadi tenang aja. Jadi meskipun resikonya tinggi, potensi returnnya tinggi, tapi tenang, ini masih tetap aman ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu atau kita selaku investor retail ini pun juga masih dilindungi. Nah, ini untuk dari saham ya. Jadi mungkin bisa dibilang kalau misalkan Bapak Ibu punya saham BBCA, artinya Bapak Ibu pemilik dari perusahaan BCA ya, bank BCA. Cuma balik lagi nominalnya itu berapa banyak. Nah, ini yang biasanya itu terkecoh. Konsepnya kalau untuk dari saham ini adalah investor menyertakan modal. Jadi investor itu punya hak ya untuk mendapatkan keuntungan nih dari perusahaan dan juga hak untuk mengklaim aset perusahaan serta hadir dalam rapat umum pemegang saham. Tapi balik lagi, semua hak-hak investor di sini itu terbatas ya, sesuai seberapa besar nih dia memiliki saham dari perusahaan tersebut. Kalau nominalnya kecil, haknya ada, tapi ya kecil, sesuai jumlah kepemilikannya. Oke, mungkin ini ada ilustrasi singkat ya terkait dengan em, saham ya, terutama mungkin dalam bisnis. Jadi anggaplah ada ayam geprek pedas ya, ini berencana untuk ekspansi, tapi dia nggak mau minjem uang ke bank. Sementara pilihannya kalau dia mau ekspansi, dia butuh 10 M. Jadi dia dikasih pilih, dia mau pinjem ke kenalan dia, ke kerabat, atau dia mau coba cari uang di pasar modal. Gimana caranya perusahaan cari uang di pasar modal? Caranya adalah jual sahamnya ke masyarakat ya lewat bursa efek. Jadi bursa efek itu memfasilitasi aja ya untuk jual belinya itu tetap diserahin ke masyarakat nih. Kalau misalkan masyarakat mau beli itu bisa ke perusahaan-perusahaan atau broker-broker nih. Salah satunya mungkin kayak CGS ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa nih tiba-tiba mau beli saham langsung datang tuh. Bapak Ibu mau beli saham BCA langsung datang ke BCA-nya saya mau beli saham BCA. Nah itu nggak bisa ya. Jadi harus ada perantaranya nih. Nah, salah satu perusahaannya itu kita, CJS International Sekuritas Indonesia. Nah, anggaplah ayam geprek itu akhirnya dia mau melantai aja di bursa. Dia mau dapetin uang dari masyarakat dengan dia jual sahamnya. Tapi sebagian aja, nggak semua. Nah, otomatis begitu dia udah berhasil jual sahamnya ke masyarakat, masyarakat udah beli, dia akan dapetin modal 10 M tadi. Dan kalau udah dapat, berarti akan dia gunain lagi nih sesuai rencana dia yang awal untuk ekspansi. Jadi dia ekspansi, tadinya cuma punya satu toko, sekarang jadi punya 5 toko ya, ada 4 toko baru.
Otomatis kan pendapatannya pasti naik ya dari ekspansi yang ada, meskipun biasanya bebannya juga naik. Nah, tapi kan tentunya pasti ada manajemen-manajemen baru nih yang dipilih sama perusahaan untuk handle 4 cabang baru tadi. Nah, otomatis ini akan ngasih lihat nih, apakah kinerja manajemen tersebut efektif, efisien, dan menguntungkan. Jika menguntungkan, biasanya ini cenderung akan menghasilkan profit atau laba bersih ya. Dan ini biasanya cenderung akan bertumbuh nih, seiring dengan pertumbuhan perusahaan tersebut. Nah, kalau misalkan udah diuntungkan, labanya udah naik, ini yang diuntungkan siapa? Ini yang diuntungkan adalah kita selaku investor ya, yang udah beli saham si ayam geprek tadi. Karena biasanya seiring dengan labanya naik ya, pertumbuhannya oke, ini biasanya harga saham akan cenderung mengikuti. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi terkait dengan ilustrasinya. Nah, sekarang kita lanjut kenapa saham ini bisa dibilang unggul. Meskipun tadi saya sempat singgung ya, salah satu yang paling menonjol adalah potensi returnnya tinggi. Nah, tapi ada hal-hal lain juga yang membuat saham ini cukup unggul. Yang pertama, itu regulasinya jelas dan logis. Tadi sudah sempat ya kita singgung terkait dengan legal dan logis di investasi bodong. Investasi bodong nggak punya ini, tapi kita ya, kalau Bapak Ibu beli saham, investasi, ini kita punya ini. Dijamin sama otoritas jasa keuangan, ya ibaratnya semua transaksi itu juga dipantau oleh bursa dan bahkan ada pihak-pihak lain juga nih yang memfasilitasi. Jadi transaksinya itu jauh lebih clear, lebih secure ya. Ada KSE, ada ID clear juga. Kemudian aksesnya mudah, semua via digital sekarang. Dalam genggaman aja. Selama jam bursa masih buka, selama Bapak Ibu ke connect sama internet, itu bisa ngelakuin yang namanya jual beli saham. Lalu yang ketiga, modalnya juga murah ya. Meskipun modal kecil artinya keuntungan pun kecil, tapi kalau modal besar keuntungannya besar. Nah, keuntungannya di sini adalah modalnya terjangkau. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin baru mau masuk ya, mau beli saham, nah ibaratnya Bapak Ibu tinggal sesuaiin modalnya aja, yang kecil dulu aja. Karena gimana pun, ingat poin keempat ya, high risk, high return. Jadi meskipun ada potensi return yang tinggi, hati-hati ada risiko yang tinggi juga. Kalau misalkan Bapak Ibu belum terbiasa dan baru pertama kali banget, pasti akan bingung mau beli saham apa. Dan wajar banget untuk kaget nih ketika harga saham yang mungkin Bapak Ibu beli itu turunnya signifikan, tapi nggak lama naik signifikan ya. Jadi ini alangkah baiknya dimulai dengan modal yang kecil ya. Cuman kecil besarnya ini beda-beda setiap orang ya. Cuman Bapak Ibu tergantung siapnya nih kalau rugi seberapa besar nih yang paling bisa ditahan ya. Kalau misalkan ibaratnya dari modal 1 juta, kalau misalkan rugi 500 ribu nggak siap, nah itu mungkin modalnya bisa diturunin atau mungkin lebih ke arah pemilihan sahamnya nih bisa lebih diperhatiin lagi, dipelajarin lagi. Lalu yang kelima ini informasinya transparan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau saat ini udah kerja dimanapun ya, dan mungkin divisi apapun, anggaplah mungkin divisi keuangan. Belum tentu Bapak Ibu bisa lihat laporan keuangan perusahaan ya. Tapi kalau misalkan di saham, semua saham yang terdaftar di bursa Bapak Ibu bisa ngelihat laporan keuangannya. Ya, itu semua transparan, tersedia ya. Bapak Ibu kalau connect ke internet bisa langsung searching-searching aja di Google juga bisa, di website IDX juga bisa. Di website perusahaannya bisa. Nanti akan kelihatan informasi transparan terkait dengan perusahaan. Dari mungkin inovasi produk atau jasa, terus juga perkembangan dari manajemen seperti apa, target manajemen, laporan keuangan, itu semua ada ya. Jadi ini salah satu hal yang di wajibkan oleh bursa ya selaku regulator untuk keamanan investor nih. Jadi ibaratnya investor tuh bisa tahu perusahaan yang menarik untuk dibeli atau perusahaan yang mungkin yang harus dihindari. Nah, ini karena adanya informasi atau transparansi. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada keuntungan dari investor saham ya. Ada dua sebenarnya. Ini keuntungan yang memberikan uang. Yang pertama itu ada dividen. Jadi kalau tadi saya sempat singgung karena Bapak Ibu adalah pemilik sebuah perusahaan, otomatis Bapak Ibu itu berhak ya atas laba dari perusahaan tersebut. Tapi balik lagi, biasanya kalau perusahaan yang udah listing di bursa,
itu kalau ada laba bersih ya, sisa dari semua, biaya-biaya yang udah dibayar, itu nggak selalu dibagiin ke investor. Itu biasanya akan diputusin lewat sebuah rapat, namanya rapat umum pemegang saham. Yang bisa ikut cuman para pemegang sahamnya aja, dan biasanya jumlah suaranya itu juga terbatas. Kalau Bapak Ibu punya sahamnya cuma 0,001, tentu akan kalah mungkin ya dengan suara mayoritas yang 2%, 3%, tapi tetap hak suaranya itu sama. Tapi tergantung jumlah sahamnya atau jumlah kepemilikannya sama atau enggak. Tapi tetap sebagai seorang investor, Bapak Ibu juga tetap berhak dan juga tetap diperhitungkan ya suaranya. Nah, ini lewat yang rapat umum pemegang saham tadi ketika ingin memberikan dividen. Kemudian ada juga capital gain. Jadi capital gain ini merupakan selisih ya dari harga jual dan harga beli. Anggaplah Bapak Ibu beli tadi ya saham yang tadi tuh yang di awal sempat disinggung, belinya misalkan di 2.000, tapi harganya ternyata naik setelah 5 tahun, naik ke 4.000. Otomatis ada keuntungan 2.000 juga. Nah, itu jadi capital gain ya. Itu yang biasanya kita sebut sebagai capital gain, dan biasanya ini dua-duanya, baik itu capital gain dan juga dividen, ini jadi dua hal combo ya untuk para investor. Karena biasanya selain dari pertumbuhan harga saham, dia juga bisa mendapatkan dividen yang biasanya nih ada saham-saham yang rutin bagiin dividen tiap tahun. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Tapi ada juga saham yang tidak memberikan dividen. Jadi Bapak Ibu perlu perhatiin saham-saham yang mau Bapak Ibu beli. Selain dari keuntungan juga ada risiko ya untuk investor saham. Jadi mungkin ada 3 ya yang bisa dibilang cukup penting untuk diperhatiin. Yang pertama itu delisting. Delisting itu sahamnya udah nggak dijual lagi di bursa ya, udah nggak diperdagangkan lagi. Nah, tapi ini ada 2 macam. Yang pertama forced delisting. Ini biasanya sebagai bentuk sanksi ya, ini dipaksa untuk delisting. Karena mungkin sahamnya prospeknya udah nggak bagus. Mungkin prospeknya bukan nggak bagus, tapi biasanya ini cenderung lebih ke arah udah nggak menaati peraturan yang ada di bursa ya, udah sering kena sanksi. Jadi ada bursa itu menetapkan banyak sanksi sebenarnya kalau untuk saham emiten atau perusahaan-perusahaan yang melanggar, nah itu biasanya akan dikenain sanksi. Nah, kalau udah keseringan kena sanksi, ini ada potensi juga forced delisting. Nah, kalau forced delisting biasanya ini kurang baik lah ya untuk harga saham. Biasanya saham yang udah diminta untuk forced delisting ini harganya akan turun signifikan ya. Kemudian yang kedua ada volunteer delisting. Kalau tadi yang forced delisting itu dari regulatornya yang maksa untuk perusahaannya keluar ya dari bursa atau delisting. Nah, ini kalau volunteer ini dari sisi perusahaan yang mengundurkan diri. Biasanya cenderung karena perusahaan merasa udah cukup nih untuk terdaftar, udah cukup rasanya untuk ekspansi ke depannya, perusahaan juga udah mampu ya. Jadi mereka akan menarik diri, biasanya sahamnya akan dibeli lagi sama perusahaan. Nah, ini biasanya cenderung akan positif ya. Biasanya ini harga sahamnya cenderung akan naik kalau voluntary delisting. Kemudian kita lanjut lagi ada market risk ya. Market risk ini adalah bisa dibilang hal yang bisa ketemu hampir tiap hari ya. Yang pertama capital loss. Capital loss tuh kalau misalkan kebalikannya dari capital gain tadi. Kita jual tapi di bawah harga kita beli. Jadi kita rugi ya. Harga saham beli di 2.000, jualnya di harga 1.500 ya. Itu rugi kan otomatis. Belum dikali sama jumlah kepemilikan kita berapa banyak. Kemudian juga ada fluktuasi harga. Dimana kalau fluktuasi harga itu kita ngomongin tentang naik turunnya harga saham di jam perdagangan. Jadi naik turunnya ini biasanya kan bikin investor tuh jadi kayak worry ya, ini harga sahamnya kok turun-turun terus. Nah, ini biasanya akan kasih sebuah resiko nih ke investor. Untuk yang nggak siap, ini bisa jadi resiko yang fatal juga. Tapi untuk yang udah mulai terbiasa, ini justru bisa jadi ajang atau momentum yang menarik nih. Karena biasanya harga turun itu jadi momentum yang menarik untuk beli. Tapi pertanyaannya, apakah harga sahamnya itu turunnya sementara atau ternyata akan turun dengan waktu yang cukup lama? Nah, seringkali kan investor emang nggak tahu ya,
Kita cuman bisa untuk memperkirakan. Nah, itulah yang menarik ya, Bapak Ibu. Jadi selain kita mendapatkan untung atau mungkin rugi, kita harus atur strategi sendiri nih untuk jadi seorang investor di pasar saham. Karena kalau kita nggak pinter-pinter ngaturnya, nah ini bisa-bisa kita malah boncos ya, bukan untung. Jadi penting banget untuk Bapak Ibu pahamin resiko di pasar saham, karena memang imbal hasilnya menarik tentu, tapi di balik itu juga ada resikonya. Dan juga pantau juga terkait dengan modalnya di awal ya. Mungkin kalau belum familiar itu bisa banget modalnya serendah mungkin dulu aja, biar nanti nggak kaget nih ketika masuk di market. Lalu kemudian kita lanjut lagi ke poin ketiga ya, ini ada pilot. Pilot atau bangkrut. Jadi selaku pemegang saham ya, pemilik perusahaan, Bapak Ibu pun turut loh wajib bertanggung jawab nih ketika perusahaannya pilot atau bangkrut. Wajib bertanggung jawabnya gimana? Wajib bertanggung jawabnya sesimpel karena Bapak Ibu pemilik ya, otomatis modal yang tadi Bapak Ibu udah sempat setor atau ketika Bapak Ibu beli saham ya, nah kepemilikan modal Bapak Ibu tuh akan ditunda bayar dulu nih. Jadi nanti yang diutamain adalah ke pemerintah dulu, baru utang-utang perusahaan akan dilunasi dulu, baru nanti kalau ada sisa baru dibalikin ke investor. Nah, kalau kayak gini pasti kan pikirannya adalah, wah berarti kalau misalkan pilot malah bahaya banget dong, lebih baik mending nggak usah investasi di saham. Kalau kita cuma ngelihat di situ aja benar. Cuman tadi saya udah sempat singgung juga ya. Jadi kalau di pasar modal itu sebenarnya bursa dan juga regulator itu udah mantau dengan ketat nih saham-saham yang bermasalah. Biasanya hanya sesimpel telat laporin laporan keuangan, lalu juga apalagi harga sahamnya naik signifikan dalam kurun waktu pendek, tapi ibaratnya nggak ada berita, nggak ada apa. Nah, itu juga bisa kena sanksi. Nah, yang paling penting adalah sebelum Bapak Ibu, sebelum sebuah perusahaan itu bangkrut, pasti udah kecium dulu kok Bapak Ibu ya. Nggak mungkin perusahaan gede, contoh misalkan BRI ya, tiba-tiba dia bangkrut dalam satu malam gitu. Itu nggak mungkin. Jadi pasti udah kecium dulu tuh di market, ke investor, di berita-berita, di media ya. Karena pasti udah ada lah. Misalkan tiba-tiba labanya turunnya signifikan, udah bertahun-tahun, tiba-tiba dia rugi yang sebelumnya dia untung. Nah, itu kan jadi sebuah sinyal ya untuk investor nih berarti ada sesuatu problem nih perusahaannya. Jadi kalau perusahaan yang kayak gitu mungkin bisa dihindarin. Karena total perusahaan di bursa yang Bapak Ibu bisa beli itu ada banyak banget ya. Ada ratusan. Jadi tentunya meskipun satu udah nggak bagus, bisa pilih yang lain lagi. Karena juga masih banyak yang bagus. Oke, ini tadi saya sempat singgung ya. Ada 954 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kan banyak banget ya, gimana caranya kita pilih saham yang bagus nih dari 950 saham tersebut. Mungkin kalau ditanya untuk cara pilihnya gimana, nah ini biasanya pilihnya lewat analisa fundamental atau teknikal ya. Jadi kalau lewat analisa fundamental, ini biasanya digunain sama investor-investor yang maunya itu jangka panjang nih untuk investnya. Apa aja yang perlu diperhatiin? Itu ada dari kinerja keuangan, lalu juga valuasi saham, kemudian ada prospek industrinya juga seperti apa ya, lalu juga ada manajemen dan juga strategi bisnis. Nah, ini perlu nih dipantau. Tapi mungkin kalau untuk investor yang baru masuk mungkin bingung ya gimana cara mantau itu semua. Satu yang paling mudah adalah baca berita dulu terkait saham yang mau Bapak Ibu beli ya. Kemudian biasanya Bapak Ibu bisa baca research report ya. Ini biasanya merupakan sebuah laporan dari analis ya terkait dengan saham-saham tertentu. Ini biasanya akan kasih gambaran yang lebih baik lah untuk Bapak Ibu yang mungkin belum paham nih terkait dengan perusahaan atau bisnis model dari perusahaan tersebut. Lalu ada juga analisa teknikal. Ini juga nggak kalah banyak ya digunain sama investor. Jadi ini fokusnya biasanya sama trader bisa dibilang. Jadi dia invest tapi untuk jangka waktu yang pendek ya. Bisa harian, bisa mingguan ya, bisa cuma beberapa hari aja. Lalu apa dan gimana cara dia memantau? Ini biasanya dia akan pantau dari sisi harga dan volume perdagangan. Ya, ini kalau ngelihat ada
gambar garis-garis ya, itu biasanya digunain sama para trader ya. Mereka juga akan gunain indikator dan juga pola-pola tertentu untuk tahu apakah saham ini menarik untuk dibeli atau enggak nih. Karena secara jangka pendek mereka akan pilih saham-saham tentunya yang akan naik. Tapi kalau nggak menarik tentunya dia nggak akan pilih ya. Biasanya itu untuk dari analisa teknikal. Nah, itu untuk keduanya nih. Biasanya Bapak Ibu cenderung pilihnya yang mana? Itu di awal seringkali biasanya cenderung ada yang pilih dua-duanya. Nyoba dua-duanya sekaligus untuk cari tahu mereka lebih nyaman yang mana. Karena preferensi investor itu beda-beda. Kalau misalkan saya suka trading, belum tentu Bapak Ibu suka trading, ya kan? Kalau Bapak Ibu sukanya analisa fundamental, tapi ada juga loh yang nggak suka analisa fundamental. Ada juga orang-orang yang combine keduanya. Jadi ada macam-macam ya. Preferensi orang-orang tuh banyak dan Bapak Ibu perlu tentuin yang mana nih yang lebih nyaman untuk Bapak Ibu. Karena untuk dari potensi keuntungan dan juga potensi kerugian nantinya akan Bapak Ibu juga yang ngerasain. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, harus tahu dulu maunya yang mana. Dan mungkin kalau selagi mau cari tahu, kita mulainya bisa di modal yang dikecilin dulu aja biar terbiasa. Oke, ini ada tips ya dari kita. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatiin. Kalau mau invest itu gunain uang dingin ya. Uang dingin adalah uang yang nggak akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan jangka pendek nih ya. Pokoknya jangan gunain uang yang mau dipakai. Gunain uang yang nggak akan dipakai. Contoh uang tabungan yang emang udah lama ditabung itu bisa digunain untuk invest. Tapi kalau misalkan uang untuk pergi ya sama keluarga, nah itu jangan dipakai ya. Sayang nanti kalau tiba-tiba ternyata bapak ibunya lagi kurang oke ya performa untuk trading atau investnya, nanti kalau jual rugi sayang banget ya. Nanti malah nggak jadi jalan-jalan sama keluarga dan lain-lain. Jadi gunain uang yang nggak dipakai. Lalu yang kedua, ini lakukan analisis sebelum beli saham. Meskipun ya biasanya kita selaku perusahaan sekuritas ini kan memberikan rekomendasi ya. Nah, Bapak Ibu tetap perlu loh melakukan analisa sendiri lagi nih. Jadi kita hanya memberikan point of view dari kita selaku analis. Nah, Bapak Ibu perlu cek-cek lagi apakah ini mungkin menarik menurut Bapak Ibu sahamnya atau enggak. Karena tentunya meskipun kita udah ngasih yang terbaik, tapi kan preferensi investor itu tiap orang beda ya. Jadi tentunya perlu disesuaikan lagi nih sama strateginya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, rencanain strategi ya. Mau Bapak Ibu mau invest jangka panjang atau maunya trading, itu tetap perlu strategi dan gunain money management yang tepat. Diatur berapa banyak mau diinvest ke saham, terus kalau udah tertarik sama satu saham, itu mau belinya langsung sekali beli banyak atau belinya dikit-dikit, kecil-kecil ya, itu perlu ditentuin. Itu namanya money management. Kemudian lakuin juga yang namanya diversifikasi portofolio. Diversifikasi penting untuk Bapak Ibu yang mungkin masih sangat awam dalam investasi saham. Karena ini resiko yang menarik ya, potensi keuntungannya tinggi, tapi balik lagi resikonya pun juga tinggi. Jadi untuk meminimalisir resikonya, itu kita perlu lakuin namanya diversifikasi. Jangan cuma beli satu saham, terus semua uang yang ditaruh di situ, belilah beberapa saham ya. Dan atur nih porsinya mau seperti apa. Mau yang mana yang lebih banyak, atau yang mana yang lebih dikit. Atau Bapak Ibu juga perlu atur masuknya mau dikit-dikit dulu, atau langsung semua aja. Nah itu perlu diatur ya. Jadi itu mungkin, tips ya Bapak Ibu dari kita terkait dengan berinvestasi saham. Harapannya ini bisa jadi reminder sih untuk Bapak Ibu dan juga sekaligus, motivasi ya, memotivasi biar mau mulai investasi lebih cepat, lebih awal, dan dengan efektif ya. Mungkin ini ada salah satu quote dari Warren Buffett ya, di mana katanya itu kalau kita nggak nemuin cara untuk bikin uang di saat kita tidur, nah ini artinya sampai kita nanti tua tuh kita perlu tetap kerja loh. Dan biasanya kan orang-orang kalau udah tua itu nggak mau kerja ya, maksudnya udah lewat usia pensiun, pasti maunya istirahat dan bahkan apesnya kalau kadang mereka masih mau kerja, tapi kadang-kadang karena udah masuk usia pensiun, biasanya perusahaannya udah nggak nerima lagi. Nah, itu biasanya jadi hal-hal yang perlu dipertimbangin ya, dan perlu dipikirin dari sekarang selagi masih muda.
Jadi kita mesti maksimalin nih uang yang kita punya sekarang, gimana caranya biar dia bisa kerja ya, bukan cuman kitanya doang yang cari kerja, tapi uangnya juga bisa kerja buat ngasih kita hasil di kemudian hari. Oke Bapak Ibu, itu untuk dari sesi satu di kali ini. Terima kasih banyak ya yang udah mendengarkan. Semoga semuanya bisa jadi insight baru, bisa jadi manfaat untuk kita semua. Kalau gitu untuk tempat dan waktunya kita akan mulai masuk ke sesi 2 ya. Untuk saat ini udah ada Mas Wisnu juga bersama-sama dengan kita. Untuk itu untuk waktu dan tempat Mas Wisnu dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Sharon telah membawakan materi pada siang hari ini cukup lengkap dan tadi mungkin sudah memberikan tips ya dan update gitu ya. Tadi yang saya highlight itu adalah inflasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun gitu ya. Dari modal kita memiliki 100.000 yang kita bisa apa ya, banyak belanja gitu ya atau keranjang kita penuh, tetapi di 2025 ini kita hanya bisa dapat beberapa dan bahkan keranjang pun tidak penuh gitu ya. Bahkan biasanya biasanya uang 100.000 hanya bisa buat ngopi aja nih Mbak Sharon nih. Apalagi di zaman ini ya orang tuh juga lebih senang ngopi dan sebagainya, tapi tidak kerasa gitu ya bahwasanya dengan uang yang hanya secangkir kopi gitu ya, itu udah bisa dilakukan investasi, terutama di produk-produk kita, yaitu kita memiliki saham, reksadana gitu ya, yang cukup terjangkau untuk bisa didapatkan dan potensi returnnya juga masih terlihat seperti itu ya. Jadi perlu dipikirkan gitu ya, karena semakin ke sini juga kita memikirkan masa depan juga, kita harus mempersiapkan dana pensiun kita atau terutama dana darurat yang mungkin bisa terjadi kapan saja gitu ya. Jangan sampai kita hilang uang dana darurat kita untuk keperluan yang lain. Tetapi sisihkan berapa persentase kita dari penghasilan kita untuk melakukan investasi. Oke, thank you Mbak Sharon. Materinya sangat bagus sekali. Jadi kita lanjut aja masuk ke sesi 2 tanpa kita udah menjelaskan atau mungkin Mbak Sarah sudah menjelaskan bagaimana untuk memulai berinvestasi tapi kurang lengkap gitu ya tanpa harus kita bagaimana untuk kita melakukan investasi tersebut seperti itu. Nah, untuk langkah pertama mungkin Bapak Ibu sudah lakukan kelas edukasi kelas pasti hari ini gitu ya. Jadi sudah mendapatkan beberapa ilmu dan insight dari Mbak Sharon. Dan yang kedua dan ketiga dan selanjutnya mungkin saya akan jelaskan. Oke, sebelum masuk ke materi mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Adi Kumara dari tim CGS Internasional Sekuritas Indonesia yang membawakan sesi kedua ini. Dan tentunya kita akan memberikan informasi terlebih dahulu berupa promo-promo dan kebetulan ini kelas pasti umum. Jadi yang belum memiliki rekening di SeaGuys Internasional Sekuritas Indonesia boleh banget untuk mendapatkan kesempatan tersebut dengan cara membuka rekening. Dan untuk informasinya, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di cgsi.co.id. Nah, di sini juga ada jadi Sobat Genfest ya. Di sini kita tunggu sampai 30 Agustus 2025, masih panjang sekali gitu ya. Masih di awal bulan, masih bisa mendapatkan kesempatan apa namanya, mendapatkan boneka Little Galaxian, lalu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan 300.000 untuk voucher investasinya. Jadi sebelum memulai investasi kita sudah modalin dulu nih, kita sudah kenalan dulu nih dengan uang atau hadiah ini kita bisa melakukan transaksi gitu ya. Dan lebih menariknya adalah Bapak Ibu tidak perlu melakukan deposit, bahkan bisa melakukan transaksi dengan voucher investasi tersebut. Jadi masih ada kesempatan, jangan sampai terlewat, boleh disimpan ya untuk website kita dan di sini juga bisa langsung eh, update aja atau langsung kunjungi aja di cgsi.co.id/campaign/ jadi Sobat Gamefest 2025. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai terlewat, masih ada kesempatan, jangan sampai terlewatkan gitu ya. Karena promo ini mungkin masih lama untuk kita ada lagi gitu ya. Dan mungkin kita masih ada promo-promo lainnya yang lebih menarik yang Bapak Ibu bisa ikutin dan dapatkan. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi
sekarang ini. Jadi kalau yang belum buka rekening bisa langsung buka rekening di register cgsi.co.id. Nah, ini bisa dilakukan pembukaan rekening secara online, mudah dan gampang gitu ya. Dan prosesnya kurang lebih 1 hari kerja jika tidak ada kendala gitu ya. Maka Bapak Ibu akan langsung dapatkan rekening dana nasabah atau nomor RDN rekeningnya beserta user ID, password dan PIN untuk akses ke iTrade kita gitu ya. Nama aplikasi kita adalah iTrade. Nah, di sini bisa masukkan alamat email, password, dan konfirmasi password dan jangan lupa untuk menggunakan email yang aktif gitu ya karena semua informasi gitu ya dari kita mulai registrasi sampai sudah jadi nasabah, semua informasi akan tercatat dan dikirimkan di email tersebut seperti itu. Dan kalau pembuka rekening ini tentunya bisa dibantu oleh tim customer service kami. Jangan lupa untuk save nomor WhatsApp kita di 0815 1180 4883 atau email ke customer service kita di jk.so@cgsi.com. Dan nanti di sini untuk jam kerja kita dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 18.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Oke, oke, kita lanjut, kita masuk ke sesi platform ya. Jadi di sini saya akan share screen kembali. Jadi ini adalah platform kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhasil buka rekening gitu ya dan sudah mendapatkan username dan password, nanti silakan langsung login aja di sini. Oke, sudah tertampil ya Bapak Ibu, mumpung marketnya masih buka gitu ya. Jadi kita bisa langsung bagaimana tutorial cara membelinya dan menjualnya. Oke, di sini adalah tampilan dari webpage kita. Bapak Ibu bisa catat terlebih dahulu gitu ya. Mungkin yang masih bingung atau yang pengen mendalami gitu ya. Mungkin kita bisa sambil belajar bareng. Nah, yang pertama di sini adalah yang ditampilkan adalah buying power atau limit gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke buying power, mungkin saya akan jelaskan beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh nasabah. Yang pertama adalah untuk pembukaan rekening di CGSI itu tidak ada minimum deposit gitu ya. Jadi bersifat free, akunnya langsung aktif. Yang kedua adalah ada fee transaksi beli dan jual. Di belinya itu di 0,1815, fee jualnya itu di 0,2815, tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya market ya. Ini kita bersifat free semua untuk biaya market yang kita sudah sediakan, termasuk laporan keuangan, profil perusahaan dan lain sebagainya kita sudah berikan free gitu ya. Dan yang ketiga di sini adalah Bapak Ibu bisa melakukan deposit berapapun atau menarik secara keseluruhan yang ada di RDN seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa enjoy menggunakan iTrade ini. Monggo jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja di kolom Q&A. Oke, pertama kita bahas buying power terlebih dahulu ya. Jadi buying power itu adalah limit gitu ya, bersifat limit. Jadi semisal kita mau transaksi melebihi cash yang ada di RDN. Nah, limit ini bisa kita gunakan untuk kondisi tertentu. Nah, biasanya kalau sebagai trader atau investor gitu ya, ketika ingin mengejar harga atau mengejar suatu saham gitu ya, misalnya dana kita tidak mencukupi, tetapi kita pengen value-nya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan limit tersebut. Tetapi perlu perhatikan juga adalah ketika menggunakan limit itu, Bapak Ibu ketika nanti cash-nya menjadi minus, Bapak Ibu bisa melakukan transfer dana sebesar dana yang digunakan. Seperti itu. Nah, itu harus perhatikan. Biasanya penggunaan limit itu adalah ketika Bapak Ibu mungkin tidak mau kehilangan momentum dari harga yang Bapak Ibu ingin beli dari suatu harga saham gitu ya. Jadi limit ini lebih praktis dan lebih cepat dibandingkan Bapak Ibu harus mendeposit terlebih dahulu yang butuh berapa proses, jenis proses, dan nanti takutnya kehilangan momentum. Limit ini digunakan untuk tersebut gitu. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan ketika menggunakan limit ini ketika kita tidak melakukan deposit di T+2? Yang pertama adalah kita akan dikenakan interest gitu ya. Lalu yang kedua adalah saham pembelian tersebut kita akan jual paksa seperti itu.
Nah, itu harus diperhatikan. Nah, yang kedua adalah portfolio value. Nah, portfolio value ini adalah aset kita dalam bentuk saham. Dia akan menyesuaikan naik atau penurunannya sesuai dengan kenaikan aset kita atau penurunan aset kita. Nah, kalau kita lihat di sini bergerak naik atau turunnya, nah itu adalah berarti ada salah satu saham yang saya miliki di portofolio itu sedang turun ataupun naik. Nah, itu juga apa namanya inline juga dengan unrealized gain ataupun loss. Itu adalah total keseluruhan portofolio saya apakah untung ataupun rugi. Ada beberapa saham yang untung, ada beberapa saham yang rugi. Sistem sudah langsung mengaverage berapa persen atau berapa total dari kerugian atau keuntungan saya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, berarti saya lebih cenderung untung sahamnya dibandingkan rugi. Oke, lalu selanjutnya di sini ada ISG kita, lalu ada volume, volume itu berapa kali berapa terjadinya transaksi, lalu ada value, lalu frekuensi berapa kali transaksi yang dilakukan oleh nasabah seperti itu ya. Dan di sini kita lihat di sini ada 4 order book yang kita bisa melakukan transaksi beserta running trade-nya. Nah, di sini saya mungkin akan menjelaskan salah satu order book ya. Pertama di sini adalah harga last price dari HMSP gitu ya. Lalu ada base bid dan base offer, tercermin juga ada di sini. Lalu ada harga pembuka, harga tertinggi, harga terendah dan preview close harga penutupan di hari Jumat kemarin. HMSP itu di harga 545. Berarti kalau kita lihat sekarang di 535 berarti secara tidak langsung HMSP rugi gitu ya. Dan dibandingkan dengan harga open, maka HSP itu rugi sekitar 1,83%. Di sini ada persentasenya. Lalu di sini ada harga bid dan offer, lalu Anda antrian loss di kedua kolom ini ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membeli suatu saham, minimum adalah pembeliannya adalah di satu lot saham atau kita pecah lagi adalah 100 lembar saham. Nah, sebagai contoh kita klik buy di sini. Nah, kita mau beli di harga 510. Kita sebagai contoh kita mau beli satu lot gitu ya. Jangan lupa masukkan PIN-nya. Oke, untuk melihat hasil transaksi kita bisa lihat di order list ini berarti status kita masih open, kita belum memilikinya, belum terjadi match gitu ya. Dan kalau misalnya sudah match, kita akan mengupdate statusnya menjadi match. Dan kalau open kita masih bisa melakukan amend ataupun withdraw. Kalau amend itu kita bisa merubah harga dan berupa lotnya. Dan pastikan kalau kita ingin merubah lotnya, pastikan kita merubah dari sisi harganya seperti itu ya. Dan di sini kita bisa merubah harganya menjadi harga hajar kanan gitu ya, harga di over atau kita tetap mau naik di harga bidnya saja itu bisa seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan ada dua order tipe di sini. Yang pertama ada market, jadi dia langsung diarahkan ke harga market atau harga terbaik dari saham tersebut. Kalau limit kita bisa menentukan harga yang kita inginkan. Dan di sini ada day dan session. Jadi kalau misal day itu order kita akan dijaga sampai penutupan market bursa ya. Dan lalu kalau session ini per sesinya akan di expired kan. Seperti itu. Nah, itu saja. Mungkin kita coba melakukan withdraw. Kita cancel. Nah, statusnya menjadi withdraw ya, atau transaksi kita sudah di cancel seperti itu. Oke, kita balik lagi ke Market Watch. Di sini kita ada running trade. Nah, running trade itu kejadian transaksi saham pada jam, menit, per detiknya kita update gitu ya. Dan di sini ada kode sahamnya, price-nya, dan action-nya buy ataupun sell. Dan dia kita bisa lihat di sini ada pembelian 11 slot seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada all stock. Nah, all stock ini adalah menampilkan semua saham gitu ya yang ada di market. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini kita juga update secara detail. Bahkan kalau misal kita lihat di sini kita ada volume dan value frekuensi dari IHSG kita juga menampilkan dari sisi sahamnya ada loss, value, frekuensi, cash map gitu ya. Kalau cash map itu lebih tepatnya untuk melihat net buy ataupun net sell dari saham tersebut seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada Global Market Summary. Kita mengupdate ibaratnya kayak ISG kita gitu ya. Tetapi indeks ini ada di luar negeri gitu ya. Dan berdasarkan kita juga update dari harga komoditis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing untuk mencari harga-harga tersebut. Kita sudah update di satu platform ini. Oke, selanjutnya di sini ada heat map. Nah, heat map itu biasanya kalau misalnya kita lihat di sini, dia saham tersebut dibagi dengan beberapa sektor gitu ya. Dan kita bisa melihat persentase dari market cap, volume, ataupun frekuensi gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat pergerakan dari saham tersebut, mana yang lebih besar dan kita bisa milih mau lihat dari mana filternya mau market cap, volume, ataupun frekuensi.
Oke, selanjutnya di sini ada One Stop Trading, di sini ada Market Watch. Jadi kita bisa melihat juga ketika transaksi kita juga bisa Market Watch sama seperti di menu Market Info. Di sini kita sudah sediakan My Favorite atau watchlist, biasa disebut watchlist. Nah, kita bisa menampilkan saham yang ingin kita beli atau saham yang kita pantau gitu ya. Sebagai contoh di sini kita belum masukkan saham Telkom gitu ya. Kita bisa menambahkan atau mengurangi. Kita klik aja di sini remote simbol, maka saham tersebut akan berkurang seperti itu. Nah, di sini juga kita menyediakan untuk melakukan transaksi ya di new order ini. Lalu ketika kita melakukan aksi, kita langsung bisa lihat di sini ada order listnya seperti itu. Dan untuk melihat portofolio kita di sini ada menu portofolio. Jadi ini menampilkan dari net balance kita dalam bentuk lotnya gitu ya. Lalu ada harga market saham ini. Jadi PPRO itu di harga 21 sedangkan kita beli di 50 gitu ya. Dan menampilkan juga dari gain ataupun loss-nya. Tapi ini dalam bentuk persentase dan value ya, value ya. Jadi kalau misalnya di sini ini belum analyze atau belum kita eksekusi jual ataupun kita belum eksekusi jual. Dan di sini kita juga menampilkan dalam bentuk kira-kira kalau kita menjual seluruh aset sama ya kata di unrealized atau loss ya. Ini kita keuntungannya sebesar 12.000 dan persentasenya sebesar 5.700 atau 6.000 sekarang 6.005 ya. Seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan action buy atau sell di sini. Jadi tergantung Bapak Ibu ingin menambahkan saham tersebut di portofolio atau mengurangi atau menjual keseluruhan aset yang ada di portofolio. Oke, untuk melihat cash yang ada di RDN, nggak perlu pusing. Tersedia di sampingan portofolio ada akan summary menampilkan dengan buying power gitu ya. Lalu ada market value, lalu ada total aset, akumulasi dari market value dengan current balance. Lalu current balance dan available balance itu kalau kita lihat itu ada perbedaan harga ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tidak ada aksi transaksi apapun, maka dana tersebut akan sama. Yang membedakan adalah karena balance itu update-nya secara real time ketika kita melakukan transaksi match. Tapi kalau available balance itu harus menunggu T plus 2 terlebih dahulu. Lalu ada credit limit ya, batas atas menggunakan buying power tadi. Jadi kita tidak bisa melakukan maksimum dengan menggunakan limit tersebut karena ada batasannya yaitu adalah di 300 juta. Lalu ada open buy dan open sell. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada transaksi kita yang masih open di sini BRMS gitu ya. Ini masih melakukan transaksi dalam status open gitu ya. Nanti kalau sudah match dia akan berpindah di sell dan buy ini. Nah, dia ini udah ada transaksi match ya di 62.000 nanti dia akan menghilang di T plus 2. Lalu ada block amount and outstanding by orders. Jadi kalau misalnya ada angka di situ, biasanya kita ada dua aksi yang kemungkinan terjadi adalah kita melakukan penarikan dana atau ada status transaksi buy yang masih open seperti itu. Nah, tadi kita sudah bicara dengan limit ya. Berarti kalau misalnya kita tidak melakukan deposit, nanti saham kita akan di for sale, nanti akan muncul value-nya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa cek semuanya ada di account summary. Next, selanjutnya di sini ada order summary. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat keseluruhan saham yang pernah kita transaksi, rekapannya gitu ya, atau kita pengen melihat dari awal tahun sampai akhir sampai saat ini kira-kira transaksi kita sudah apa aja, bisa statusnya secara detail. Jadi Bapak Ibu bisa klik from yang dari tanggal berapa, lalu ke tanggal berapa bisa search di sini nanti menampilkan semua saham yang kita pernah transaksikan atau kita mau buy filter misalnya saham yang tertentu kita juga bisa klik simbolnya misalnya sebagai contoh Telkom, BBCA dan lain sebagainya kita bisa search secara gampang. Oke, lalu selanjutnya di sini ada stock info full code. Jadi kita menampilkan di sini ada last trade-nya. Jadi ini tampilannya cukup detail ya. Jadi ada last trade-nya dari saham BBCA sama. Lalu frekuensinya gitu ya, berapa kali ditransaksikan. Lalu ada last quantity-nya, preview cost-nya gitu ya. Dan ini ada trade dan time-nya ya. Jadi kira-kira ini kita update secara real time terakhir terjadi transaksi saham gitu ya di BBCA. Nah, dia akan menyesuaikan dari last quantity-nya. Lalu juga ada sisi loss secara akumulasi dan value dari saham BBCA tersebut. Seperti itu ya. Jadi menampilkannya cukup detail untuk Bapak Ibu mungkin menganalisis. Dan di sini juga ada chart gitu ya. Jadi kalau misalnya kita juga menampilkan running trade, ini adalah running trade khusus si saham BBCA. Tidak menampilkan secara keseluruhan. Beda dengan Market Info tadi, di Market Watch itu menampilkan semua running trade. Nah, kita juga menampilkan laporan keuangan dan company profile. Mungkin karena di sini kita lagi ada perbaikan, jadi biasanya kita tampilkan juga laporan keuangan dan company profile-nya.
Lalu di sini juga ada top stock gitu ya. Jadi kita Bapak Ibu juga bisa melihat mana saham yang naiknya cukup signifikan ataupun penurunannya cukup signifikan, dan kita juga bisa melihat aktivitas mana yang lebih besar dari sisi loss, frekuensi maupun value. Lalu ada trade based stock gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lebih perinci lagi nih, kita pengen lihat dari per harga sahamnya itu berapa sih dari sisi frekuensi, volume, dan value mana yang lebih besar, kita bisa cek di menu trade book ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek mana yang lebih banyak dari sisi frekuensi, volume, dan value. Oke, lalu selanjutnya kita bisa melakukan penarikan dana yang ada di RDN ke rekening tabungan. Dan cut off time kita panjang Bapak Ibu sampai jam 12 siang. Jadi kalau misalnya kita input sebelum jam 12 siang, maka diprosesnya di hari yang sama. Tetapi setelah jam 12 siang akan diproses di hari bursa selanjutnya. Jadi cukup panjang, Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi dananya masuk di hari yang sama di T plus 0. Maka perlu dicatat juga bahwasanya cut off time kita jam 12 siang. Lalu kita bergeser ada news, jadi kita update juga berita-berita terkini, lalu juga ada chart. Nah, mungkin saya tidak banyak cerita untuk di bagian chart karena mungkin di sini lebih tepatnya research ya kalau kita menanyakan terkait apa namanya analisa gitu ya. Tapi kita sudah sediakan indikator yang mungkin Bapak Ibu untuk membantu menunjang dalam menganalisa teknikal. Lalu di sini juga kita bisa merubah tema gelap maupun terang, lalu kita bisa merubah password, PIN, dan keduanya secara sekaligus bisa di menu change password. Lalu untuk help kita bisa menyediakan di sini Bapak Ibu bisa akses aja. Lalu kalau misalnya di sini mau terkait dengan kita, di sini alamat kita cukup detail untuk Bapak Ibu bisa mengetahui alamat kantor kita. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa meng-email ke jika.trade itrade@cgsi.com untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Oke, itu saja kurang lebih Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan selamat siang.